Jangan lupa ya, di subscribe, di share, di like, dan bunyikan loncengnya. Anto Ompong Solusi Motorta. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk mereview sebuah motor RS King. Ini keluhannya adalah oli sampingnya terlalu irit ya. Jadi orangnya mengatakan bahwa oli samping motor ini terlalu irit ya. Dia pakai gesengkang yang jaraknya kurang lebih mungkin 300-an sampai 400-an kilometer. Dia hanya menghabiskan kurang lebih setengah liter oli samping. Nah, orangnya khawatir jangan sampai motor ini ngancing karena terlalu irit oli ya. Jadi dia serahkan kepada saya dulu. Kemudian keluhan kedua yaitu karburatornya banjir-banjir ya. Jadi di bagian sini itu selalu menetes oli ya, menetes bensin maksud saya ya. Jadi sebentar kita benahi insyaallah, dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan lakukan pembongkaran. Oke. Ya, pertama kita kerja adalah pompa olinya dulu ya. Ini juga bautnya macam-macam nih. Ada baut L, ada juga menggunakan 8. Ini ya pompa olinya ya. Ini pompa olinya. Ini yang mau di setel supaya dia boros lagi, artinya tidak terlalu irit. Oke. Jadi sebenarnya ini penyebabnya adalah dia punya tali gas ini tali pompa olinya ini terlalu panjang sehingga pemutar pompa oli tidak sampai kepada titik maksimalnya ya, sehingga oli samping yang mengalir ke mesin itu tidak terlalu banyak ya. Oke. Ya. Jadi ini mau diakalin dulu supaya dia juga kalau terlalu irit berbahaya juga buat mesin, bisa ngancing kan. Oke, kita akali ya. Putar aja. Putar. 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 Putar.
Tidak ada angin, ya. Kita lihat sekarang sudah oke. Tinggal karburator kita bersihkan. Oke, ini karbunya ya. Jadi karbunya kita akan bersihkan. Sebelum bersihkan di dalamnya, di luarnya dulu. Ya, kotoran itu kan dimulai dari luar terus masuk ke dalam. Bisa poinnya bos, saya minta tolong. Iya, oke. Oke. Ya. Ini di luarnya dulu, ya. Lubang. Nanti terakhir sebentar baru dibongkar. Wah, luar biasa kotorannya ya. Jadi nanti kita akan bersihkan. Ini kalau tidak dibersihkan, ini dia masuk ke dalam ruang bakar, menambah lagi kotoran yang ada di ruang bakar. Dia akan menempel di dinding-dinding kepala piston, ya. Ikut terbakar dengan bahan bakar. Nah, ini nggak diinginkan. Yang kita inginkan ya bahan bakar yang dibakar, nggak bercampur dengan kotoran. Nah, ini mungkin sudah cukup lama nggak diservis, ya, jadi kotorannya banyak. Bisa kita lihat itu banyak kerak-kerak kotoran ya. Contoh ini kerak-kerak kotoran. Oke, kerak-kerak kotoran. Ini akan mempengaruhi performa dari kendaraan tadi. Ya, seharusnya bahan bakar yang dibakar ini malah kerak-kerak kotoran. Nah, ini nanti yang akan dibersihkan, ya. Setelah dilakukan pengkuasan dengan bahan bakar tadi, kelihatan sudah cukup bersih, ya. Nah, kita lakukan lagi penyemprotan dengan menggunakan spoit, ya. Nah, dia kelihatan semua lubang-lubang, baik lubang puyet, lubang apa? Saluran bahan bakar, kotoran itu tidak hanya yang terlihat, tapi yang tidak terlihat di dalam lubang juga lompat keluar, ya. Nah, setelah kondisinya seperti ini, ya udah kelihatan ya, kelihatan bersih, ya. Kita bisa mengambil jarumnya, jarumnya. Ini jarumnya kita periksa. Dia sudah agak sedikit rucut, ya, mengerucut. Nah, apa-apa, kita akan skir-skir saja di sini, ya. Sebenarnya jika ada kotoran di antara ujung apa ininya, dia akan keluar. Jadi akan keluar. Ya, seperti kalau kita menyekir klep, kita nggak perlu putar lagi, kita cukup putar tangan saja, nggak perlu kayak menggunakan amber, diputar tangan, kemudian nanti disemprot kembali lubang tadi, ya. Lihat lubang tadi sudah kelihatan bersih. Oke. Dulu masih ada satu yang kita mau bersihkan, itu mangkoknya, ya. Bisa dilihat bagaimana mangkoknya ini kotor, ya.
perakitan. Karena tadi orangnya mengeluhkan agak banjir-banjir, jadi bisa dilakukan penekanan terhadap plat yang menekan jarum pelampung ini ya. Kita lakukan penekanan lagi ke bawah. Ya, jadi dia lebih menekan sedikit jarum pelampung. Ya. Dan proses pemasangan masukkan ke sini. Ya. Oke. Dan dimasukkan kembali ke kemudian kita mengambil pennya, ya, pennya dimasukkan ke luarnya. Ini gunanya pen untuk menahan supaya jarum pelampung itu nggak lari-lari. Oke, nah, kalau nyetelnya dibalik gini, sambil dilihat apakah dia menekan atau tidak. Oke, dan ternyata bagus ya. Oke, sekarang kita lakukan penutupan lagi. Nah. Oke, ya, keempat bautnya pasang. Jadi proses membuka sama kebalikannya ketika proses memasang ya, kembali seperti semula. Jadi keempat bautnya yang dibuka tadi dipasang kembali menggunakan obeng kembang ya. Berikutnya adalah karena sudah selesai, oke, adalah berikutnya adalah proses perakitan ke motornya, oke. Proses pemasangan share gas itu arahkan garis yang ada di sini kena. Ya. Oke. Jadi arahkan garis share gas ini. Nah, itu sejajar dengan titik yang ada di karburator ini. Ya. Diarahkan ya. Jadi kalau tidak searah itu share gas nggak bisa masuk. Ya. Diarahkan ya, harus diarahkan sejajar. Kalau dia sejajar dia masuk. Nah tuh, kalau sejajar dia masuk. Nah, baru kita proses pemasangan. Iya, oke. Kemudian dimasukkan ke dalam manifoldnya. Ya. Oke, jangan lupa dikeraskan menggunakan baut penjepitnya ya. Jadi ada penjepitnya di bawah ini, dikeraskan ya. Keraskan supaya karbunya nggak lari keluar. Harus dikeraskan. Yang tidak boleh dilupa adalah saluran selang oli samping. Ini jangan dilupa. Kalau ini dilupa di bukan mesin, piston bisa kekeringan ya, bisa ngancing nanti. Jadi ini jangan dilupa dipasang kembali. Iya, oke. Kemudian pemasangan selang bensin ya. Coba menghidupkan motornya ya. Apakah sudah bagus atau tidak?
Nah, dari keluhan pemiliknya tadi yang menunjukkan bahwa oli samping terlalu irit, kemudian karburator banjir. Nah, ini kita sudah benahi, ya. Dan alhamdulillah sudah selesai dan sudah berhasil. Tinggal lepas dan penyerahan kepada pemiliknya. Oke, saya matikan dulu. Oke, ini proses pengerjaan sepeda motor RX Jambret ini udah selesai. Jadi kita kerjakan sesuai dengan keluhan pemiliknya dan alhamdulillah pekerjaan itu selesai. Keluhan tentang pompa oli yang terlalu irit kita sudah benahi. Keluhan tentang karburator yang banjir-banjir kita sudah selesaikan. Oke, kesimpulannya seperti ini. Kalau motor terlalu irit oli untuk motor 2 tak itu sangat berbahaya di area sektor silinder bloknya, ya. Karena silinder blok ini harus terbasahi oli terus. Beda dengan motor 4 tak. Kalau motor 4 tak oli mesin itu ikut ke proses pelumasan terhadap piston, ya. Sedangkan kalau motor 2 tak enggak. Jadi menggunakan 2 oli. Kalau motor 2 tak, contoh motor 2 tak adalah RS King ini, ya. RS King RX Jambret. Ini sangat melegenda sekali di motor dan ini masih dicari-cari sampai di mana-mana, ya. Yaitu olinya terbagi 2. Jadi ada oli mesin yang khusus untuk melumasi bagian transmisi dan kopling, ya. Nggak bercampur dengan bagian porosengkol ke piston, enggak. Bagian porosengkol, lahar kruk as sampai ke piston atau seher itu akan dibasahi oleh oli samping. Ya, oli samping. Dia akan masuk bercampur bersamaan dengan bahan bakar, masuk ke dalam piston. Nah, dia melumasi sekaligus proses pembakaran di dalam motor 2 tak, ya. Jadi olinya 2, oli samping atau oli untuk proses pembakaran dengan oli mesin. Jadi tidak ada transfer antara oli mesin dengan oli samping. Begitu juga oli samping dengan oli mesin. Beda dengan motor 4 tak. Kalau motor 4 tak oli mesin juga melumasi di sektor bagian silinder. Oke, itu aja perbedaannya. Oke, sekian dan terima kasih. Tolong jangan dilupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.